Halo Cancer, selamat datang di bacaan Gerhana Matahari tanggal 26 Desember 2019 dan Gerhana Bulan tanggal 11 Januari 2020. Cancer, saya akan menggunakan beberapa kartu, orakel maupun Lenormand, kemudian masuk ke astrologi dan diakhiri atau ditutup dengan orakel dari Guiding Lights. Cancer, ini sudah saya tarik satu kartu dari Twin Flame Oracle terlebih dahulu sesaat sebelum dimulai karena di sini internetnya agak kadang-kadang tidak reliable. So, ini yang kita dapat, My Beloved Divine Feminine, You Cannot Lose Me, I Am Yours Forever. Cancer, kalau membaca kalimat ini, sepertinya situasinya Cancer sudah mulai melepaskan, tidak lagi ada keinginan untuk mempertahankan, walaupun sebenarnya hatinya ingin menjadi bagian dari divine maskulinnya. Oke, ini bisa bicara mengenai dua orang, Cancer dengan orang lain, maskulin atau feminin, laki-laki atau perempuan. Tetapi kalau saya melihat lebih detail, feminin ini bukan berarti perempuan. Feminin ini berarti energi, compassion, merawat, melindungi, mencintai. My beloved divine feminine, ya, pada saat ini Cancer barangkali fokus untuk membereskan semua yang berantakan di setting rumah, di keluarga. Barangkali tidak hanya rumah dan keluarga, tetapi juga di kantor. Ada sesuatu yang tidak beres, yang semuanya bisa dibereskan hanya dengan pengelolaan atau manajemen yang rapi dan tepat. Membutuhkan kerajinan dan kejelian dalam melihat detail dokumen demi dokumen. Itu feminin. Pada saat memerankan energi feminin, yang dicari bukan kompetisi. Yang dicari adalah kelengkapan dokumen. Memastikan tidak ada hal yang terlewat supaya tidak terjadi disruption, terjadi kekosongan atau berhenti. Bayangkan kalau kita sedang merawat seorang bayi, tidak boleh ada satu kali makan, apapun masih ASI atau apapun, itu terlewat. Harus teratur dan benar-benar kalau misalnya juga bicara bayi, bicara orang yang sakit, tidak boleh ada satu kali pun terlewat minum obat. Itu adalah divine feminine. Nah, pada saat menjalani semua tugas sebagai divine feminine, laki atau perempuan, kita tidak punya kesempatan untuk jealous dengan orang yang sedang bersaing, balapan, tanda petik, cari muka sana-sini untuk dapat pekerjaan yang bisa membawa mereka pada kejayaan yang glorious. No, you can't. Fokus pada apa yang kau lakukan itu sebaik mungkin. Bukannya tidak mungkin kemenangan itu diperoleh dari hal tersebut, tapi tidak, karena energi manajemen pada dasarnya adalah bukan untuk menunjukkan siapa yang terbaik, dalam arti menunjukkan bisa nyikut lawan. Nyikut lawan itu adalah efek kalau memang dilakukan dengan baik, tapi fokusnya adalah membereskan sesuatu, fokusnya adalah merawat sesuatu, termasuk katakanlah divine feminine. Kalau kita bicara mengenai dua orang, barangkali saya bisa lebih kecilkan, lebih kerucutkan pada perempuan yang mendambakan laki-laki, ya. Bisa juga, kenapa tidak? Karena ini bacaan umum. Itu adalah pada saatnya nanti tetap akan bersama karena ini adalah match feminine and masculine. Oke,
Kayaknya itu. Tapi yang paling penting selain feminin dan maskulin adalah keyakinan bahwa yin and yang. Ketika kita bicara feminin, gak pernah sendiri, selalu ada maskulin. Yin and yang adalah sesuatu yang balance, dan saat ini belum balance, dan ini dalam rangka mencari keseimbangan. Kita lanjut untuk yang kedua. Oke. Dan ini sebenarnya energi yang seimbang. You're getting it, ya. Tapi memang belum sampai barangkali, karena sebelah kirinya adalah bangau, masih dalam rangka menuju keseimbangan ini, kesepakatan ini, kebersamaan antara feminin dan maskulin, keseimbangan supaya bahagia. Yang namanya kebahagiaan itu biasanya mencakup dua hal, feminin dan maskulin, yang tidak terpisah, dan ini butuh waktu tertentu untuk menjadi glorious tadi, untuk menjadi hal yang bisa dibanggakan. Saya pikir ini gambar dari Lenormand-nya. Kita lanjut dengan bacaan oracle. Yang pertama, gateway atau gerbang. Buat Cancer, satu kartu dari sini. Ya, kartu yang keluar adalah taking action. I enthusiastically embrace life's boundless possibility. Jadi ini adalah saat di mana Cancer mulai melakukan tindakan. Kita lihat kartu yang kedua dari Abundance, satu kartu. Oke. Deservingness. Iya, memang pantas sekali Cancer mendapatkan semua yang menjadi keinginannya. Deservingness. You are beloved child of God like everyone else, and you deserve to receive support that will allow you to focus upon your divine life purpose. Even if you can't yet recognize your lovable qualities, trust that God and the angels can see how amazing you truly are. Jadi kayaknya kalau Cancer, memang energi Cancer yang dominan itu adalah Cancer yang memberi, memproteksi, ya, memastikan semua yang diurusnya itu diselesaikan dengan nilai 10, karena kurang salah satu unsur dari situ, itu akan membuat hasilnya dirasakan tidak maksimal. Beda dengan menang-menangan. Kalau menang-menangan mungkin tidak sempurna, tetapi yang penting lebih baik dari yang lain. Nah, divine feminine dan khususnya Cancer itu tidak bicara dia mau menang mau enggak, itu bukan urusan. Yang penting tidak ada satupun yang kurang, semuanya dijaga. Tadi saya contohnya tidak boleh ada skip 1 jam makan buat bayi, tidak boleh skip hilang waktunya minum obat, karena itu punya pengaruh besar. It doesn't matter mau menang mau kalah, pokoknya itu semua harus dipastikan berhasil, ya, dan dengan demikian punya kesempatan untuk menjadi lebih sehat. Oke. Dan deservingness di sini karena ini bicara mengenai keuangan, harta, abundance tadi, kepemilikan, maka di sini sebenarnya dengan upaya, dengan kerja keras Cancer selama ini dibuktikan dengan penuh pengabdian, itu Cancer pantas mendapatkan hadiah yang terbesar. Ini saya lihat seperti itu. Dan satu lagi yang terkait cinta, Crazy Sexy Love Notes. Kita ambil satu kartu buat Cancer terkait percintaan. Be present. Be present. Your full present is the greatest gift you can give yourself and other. Be present artinya ketika kita berada di dalam satu kelompok, ngobrol atau duduk bersama, itu pikiran kita nggak kemana-mana, fokus ada di situ. Dan saya pikir ini tadi juga menggambarkan tadi
cerita atau energi ketika kita merawat anak. Boleh nggak kita sambil ngelamun? Nggak bisa. Kalau kita ngelamun, biar cuman beberapa saat, mungkin anak yang kita jaga bisa jatuh. Atau tidak sengaja, kemana kita sibuk main HP, sementara anak yang diasuh nggak tahu jalan kemana, kemudian bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Be present di sini, karena ini kartu terkait percintaan, artinya barangkali Cancer saat ini sedang sibuk melakukan sesuatu. Full perhatian ada di situ, entah itu yang menjadi fokus utama percintaan atau bukan. Cancer diminta untuk setiap saat berada dimanapun, konsentrasikan pada apa yang kau kerjakan. Itu. Dan dengan demikian, Cancer akan mendapatkan semua kebahagiaan karena dilakukan dengan tulus, sepenuh hati, dan hasilnya terbaik, dan hasilnya terakhirnya adalah akan mendapatkan penghargaan sesuai yang kau pantas dapatkan. Kita langsung pada astrologi. Ini ada 2 hari, pertama tanggal 2 Desember, di mana kalau kita lihat selain bulan dan matahari, tentu saja karena dia bulan baru, kita lihat Jupiter juga ada di sini, ya, nimbrung atau ikut dalam transit ini, begitu juga Uranus. Berarti selain bulan baru yang standar di mana kita mulai sesuatu yang baru, bulan baru saat ini juga menunjukkan adanya satu perubahan, dan ini adalah divine timing. Dan karena ada South Node, karena ini gerhana matahari, berarti ada South Node atau North Node di dalam transit ini, maka ada unsur karma di sini. Kalau kita melakukan dengan baik, maka kita akan mendapatkan yang baik juga. Begitu pula sebaliknya. Dan Cancer ini berada di rumah pertama dan rumah 7, ya. Yang tanggal 26 Desember berada di rumah ke-7, berarti apapun kaitannya dengan partnership itu ada pengaruh divine timing dan ada yang berubah. Perubahan yang besar. Sementara kalau tanggal 11 Januari ini ada di rumah pertamamu, berarti bicara mengenai perubahan yang ada di dalam diri sendiri. Dan apa yang menerangi adalah tidak hanya matahari tetapi juga Merkurius, pemahaman terhadap cara Cancer melihat diri sendiri, bagaimana peran Cancer di dalam kelompok yang lebih besar. Kemudian ada Saturnus dan ada Pluto. Ini adalah bagian dari struktur yang besar. Jadi Cancer, apapun yang kau sumbangkan, kau berikan tidak hanya untuk dirimu dan keluargamu, tetapi ada yang lebih besar daripada itu. Dan kita lihat pada saat yang bersamaan, South Node itu conjunction tepat bersama Jupiter. Maka karma atau hal-hal yang pernah kau lakukan sepenuhnya dengan baik kepada partner, kepada pasangan, kepada orang lain, karena ini di rumah ke-7mu, ya, itu akan mendapatkan balasan yang setimpal. You are deserving. Ya, Cancer ini yang bisa kita lihat, yang jelas bicara mengenai diri sendiri dan pasangan. Pada Desember lebih fokus pada pasangan, dan pada tanggal 11 Januari akan berpengaruh pada apa yang kemudian kau putuskan, kemudian yang terbaik untuk diri sendiri. Kita ambil yang terakhir bacaannya untuk Cancer Guiding Light Oracle. Ya. Satu lagi, oke. Situasinya Cancer yang dihadapi Cancer adalah healing cocoon of light. Your angels comes to you now and surround you in a healing cocoon made of light. Jadi Cancer biasa memberikan perbaikan untuk orang lain, untuk institusi, untuk perusahaannya, untuk organisasinya. Semua dilakukan dengan sepenuh hati sampai barangkali Cancer juga habis tenaga dan habis waktu, habis semuanya. Ya, dan ini adalah saat di mana Cancer kemudian dipeluk dari semesta, memeluk Cancer.
dengan sepenuh hati sebagaimana Cancer pernah memberikan hatinya, waktunya, tenaga, pikirannya untuk orang tersebut. Cancer mendapatkan balasan yang lebih besar dari semesta. Challenge-nya adalah wishing on a star. It's time for you to dream again. Go ahead, make a wish. It just might come true. Oke, karena kemarin fokusnya bukan diri sendiri, banyak keinginan Cancer, tapi Cancer kesampingkan terlebih dahulu. Fokus kepada orang yang dirawat, orang yang ingin dilindungi oleh Cancer. Gak cuman orang, barangkali juga bukan orang, perusahaan dan katakanlah institusi yang ingin diperbaiki oleh Cancer, sehingga Cancer tidak pernah berpikir yang terbaik untuk dirinya sendiri. Yang dipikirkan adalah yang terbaik buat pihak lain tersebut. Dan ini adalah challenge. Kadang-kadang Cancer kemudian bisa hilang self-nya, dirinya, konsep tentang dirinya seperti menjadi bagian dari orang lain atau pihak luar. Lupa kalau Cancer adalah individu yang unik, yang punya mimpi sendiri untuk dirinya. Dan Cancer kalau itu ada, ini saatnya untuk melihat kembali. Heaven is rushing in and showering you with blessings. Open your heart to receive. Ya, solusinya karena ada keinginan Cancer yang dikesampingkan, ini adalah saatnya untuk dirimu kembali mencoba meraih apa yang kau inginkan dan hatimu pantas untuk menerima yang terbaik. Advice-nya adalah expansion, ya. Berarti saat dimana Cancer harus fokus perhatian pada satu hal itu sudah akan berakhir. Ya, barangkali itu nanti di antara gerhana matahari atau gerhana bulan, di mana kemudian Cancer melihat ada perubahan bahwa semuanya dimungkinkan untuk Cancer tidak lagi berada di lingkungan yang terbatas tersebut, tapi bisa lebih luas karena sudah punya kemampuan yang pernah dipelajari dan tentu hasilnya you are soaring above. Soaring itu melayang ke atas, tinggi sekali. You are getting ready to fly high above all your obstacle and embrace life in most magical way. Jadi apapun yang keinginan yang pernah sempat ditahan karena harus mengurusi satu hal, sekarang saatnya hal-hal yang menghambat itu dipinggirkan, dan sekarang saatnya Cancer untuk terbang lebih tinggi daripada masalahnya dan mulai ekspansi ke kemanapun engkau suka. Oke Cancer, wanita indah sari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.